Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok Omega yang beranggotakan Ahmad Daud, Bagas Priambodo, Maliha Lutfianur Aini, dan Rita Mailani. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Yuk simak terus videonya. Carl Theodor Wilhelm Weierstrass. Carl Theodor Wilhelm Weierstrass adalah seorang matematikawan asal Rusia yang berhasil mengembangkan teori lengkap terkait deret fungsi dan berhasil menyusun legitimasi operasi-operasi sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku termasuk limit fungsi trigonometri. Ia lahir pada 31 Oktober 1815 di Oostenvelde, Enigerloh, provinsi of Westphalia. Ia adalah anak dari Wilhelm Weierstrass, seorang pejabat pemerintah, dan Theodora von der Voort. Ia belajar hukum di Universitas Bonn namun gagal memperoleh gelar hukum. Ia lulus ujian negara untuk menjadi guru dan selama 15 tahun mengajar mata pelajaran mengarang dan olahraga senam. Ia tekun mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil sebelumnya, kemudian ia berjuang membuat karya matematika yang dapat dibandingkan dengan ilmuwan terbaik di Eropa. Sejumlah hasil temuannya diterbitkan dan ia mendapat undangan untuk mengajar di Universitas Teknik Berlin. Dari sanalah pengaruhnya berhasil menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang sangat cermat. Apa sih manfaat limit fungsi trigonometri? Yuk kita cari tahu bareng-bareng manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu untuk menemukan batas-batas integral dengan lebih akurat. Yang kedua, dapat membantu menyelesaikan persamaan diferensial. Kalian tahu nggak sih persamaan diferensial itu apa? Persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menjelaskan bagaimana suatu fungsi berubah terhadap waktu atau variabel lainnya. Yang ketiga, dapat membantu memahami sifat-sifat suatu fungsi trigonometri. Dan yang keempat adalah membantu dalam perhitungan yang lebih akurat, terutama pada nilai-nilai yang sangat dekat dengan batas tertentu. Penerapan limit trigonometri. Yang pertama, pada bidang kedokteran biasanya digunakan untuk mengukur apun dekat ataupun apun jauh dari seorang pasien. Yang kedua, pada bidang astronomi biasanya digunakan untuk menghitung rotasi bumi saat mengelilingi matahari maupun rotasi bulan saat mengelilingi bumi. Yang ketiga, di bidang fisika biasanya digunakan dalam menghitung gelombang bunyi. Setelah mempelajari tentang tokoh beserta asal-usulnya, manfaat dan penerapan, yuk simak rumus limit fungsi trigonometri. Setelah mengetahui tentang rumus dasarnya, kita memasuki bagian contoh soal dan pembahasan dari limit fungsi trigonometri. Ya, gak terasa materi kita udah selesai nih. Asik kan belajar bareng kita? Sekian dari kami, kelompok Omega. See you next time.